Bab 33. Melanie mau pergi ke kota Gopo. Dewi meskipun tidak tahu Rocky mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu dari mana, tapi masih tetap ikut dia keluar. Meskipun Christy sangat marah, tapi setelah meminta maaf kepada Dewi, wajahnya sedikit malu, lalu dirinya duluan keluar naik ke dalam mobil. Sedangkan Mia malah saat Rocky melewatinya, menghina sambil tertawa berkata, keluarga Rieol saja tidak bisa mendapatkan kontrak ini, kamu kira kamu dengan Dewi pergi saja bisa berhasil? Manusia tak guna. Aduh, lalat dari mana, besar sekali. Bibir Rocky bergumam, melewatinya, bahkan tanpa meliriknya, Mia dalam sekejap menggertakkan giginya dengan diam. Mike juga mengerutkan keningnya, dalam hati kesal sekali, awalnya posisi direktur desain disimpan untuknya, kontrak juga seharusnya ditandatangani olehnya. Tapi sekarang, ini semua digagalkan oleh Rocky. Bahkan nenek pun menunduk pada mereka. Mike menggertakkan giginya dengan diam, ancaman Dewi terhadapnya semakin besar, harus memikirkan cara, menekan Dewi lagi, dengan begini kehidupannya nanti baru bisa lebih mudah. Semua orang naik ke atas mobil, dengan cepat sampai di depan pintu perusahaan WeHo. Prediksi Mia gambaran ditahan oleh satpam di luar pintu tidak terjadi. Rocky baru saja masuk ke dalam gedung, melihat Zain dengan hormat menunggu di samping, melihat semua orang, lalu berlari kecil kemari, tertawa berkata, ini adalah Nona Dewi bukan? Lian sudah lama menunggu. Christy langsung maju dan bertanya, Zain, apakah Presdir Lian bersedia menandatangani kontrak dengan kami? Zain meliriknya, dengan dingin berkata, apa hubungannya denganmu? Orang lain melihat sikap Zain yang berbeda sama sekali, dalam sekejap terkejut melihat ke arah Dewi. Juga tidak tahu dia memberikan obat pelet apa kepada Tuan Muda Rocky. Mia menggeram pelan dalam hati, dalam hatinya cemburu sekali. Dia juga ingin memberikan obat pelet kepada Tuan Muda Rocky, tapi bahkan kesempatan saja tidak ada. Cepat sekali, beberapa orang ini melihat Zain sampai ke kantor Lian. Lian sudah mendapatkan kabar, kalau istri Tuan Muda Rocky mau datang, demi mencegah Mia melakukan hal bodoh, dia berulang kali meminta bukti kepada Billy, setelah mendapatkan balasan yang pasti, dalam hatinya baru menjadi gugup, sibuk menyambut di depan pintu. Detik di mana melihat Dewi dan Rocky, Lian langsung bereaksi, pria biasa yang berdiri di sebelah Dewi, adalah Tuan Muda Rocky. Dia tidak berani berlama-lama, langsung menyambut, menuangkan teh, melakukan dengan sendirinya, sepenuhnya seperti seorang bawahan. Rocky mengayunkan tangannya berkata, cepat tanda tangani saja kontraknya. Baik, baik, Nona Dewi, kontraknya sudah dipersiapkan, Anda tanda tangani saja. Lian dengan terkekeh mengeluarkan kontrak, menyodorkan kepada Dewi. Dalam hati Dewi curiga sekali, orang Mike dan lainnya malah sangat iri. Dewi dengan wajah kebingungan menandatangani, bertanya, masalah gambar desain. Lian langsung menjawab, kamu sudah menyelidiki masalah gambar desain, gambar Deisgen ini adalah milikmu, besok kami akan menyuruh media seluruh kota memberikan pernyataan, perusahaan WeHo kami juga akan meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan. Mia terkejut oleh perkataan ini, bisa-bisanya perusahaan WeHo sampai semerendah ini terhadap Dewi. Ini benar-benar seperti orang yang bergengsi. Hanya seorang Dewi, atas dasar apa mendapatkan kehormatan seperti ini? Semuanya berjalan sangat lancar, menandatangani kontrak, menetapkan detail kerjasama, diselesaikan sekaligus, bahkan perusahaan WeHo dengan sendirinya memberikan sebagian keuntungan untuk keluarga Rieol, membuat Christy senang sekali. Sampai semua orang keluar dari perusahaan WeHo, semua orang tidak berani percaya, masalah yang mengganggu keluarga Rieol begitu lama, bisa-bisanya diselesaikan dengan semudah ini. Dewi, kali ini kamu melakukannya dengan sangat baik, hari ini istirahat sehari lagi, besok kamu dan Rocky sama-sama datang ke perusahaan bekerja. Wajah Christy senang sekali, dengan sangat langka memuji Dewi. Dewi mengangguk, dalam hatinya masih curiga, kenapa Lian bisa menghormati dirinya seperti ini. Apakah, sungguh ada seorang Tuan Muda Rocky diam-diam memperhatikannya? Kota Sahaja, Grup Su. Daerah pusat kota Wasa, di atas gedung bisnis BCD, dua wanita sedang berdiri di depan jendela kaca tinggi. Salah satu wanita muda, memakai setelah channel putih,
dengan sepatu heels hitam, rambut hitam yang disanggul, auranya dingin, matanya terdapat sedikit arogan. Paras wajahnya cantik, sampai membuat orang tidak bisa mengalihkan tatapan, tapi tatapan yang dingin itu, malah membuat tidak sedikit pria menjauh. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita muda yang berpakaian setelan formal hitam layaknya seorang sekretaris, tangannya memegang sebuah dokumen berwarna biru. Meskipun wajahnya juga cantik, mempesona, di antara tumpukan orang juga merupakan seorang wanita langka yang cantik, namun jika dibandingkan dalam segi aura, malah lebih rendah daripada wanita arogan yang temperamennya sedingin gunung es itu. Hanya melihat wanita yang seperti sekretaris itu, wajahnya tak berdaya bertanya, "Melanie, sekarang perusahaan masih mempunyai sebuah kontrak yang penting, urusan bisnis juga tidak sedikit, kamu sungguh mau meninggalkan pekerjaan di sini, pergi langsung ke kota Gopo." Wanita yang dipanggil Melanie itu, adalah nona muda kaya keluarga Su, merupakan kesayangan seluruh keluarga Su, juga merupakan orang yang dijodohkan dalam pernikahan aliansi keluarga Su dengan keluarga Lin. Saat ini, ekspresi wajah Melanie dengan dingin menatap lalu lintas mobil di luar jendela, tidak menjawab pertanyaan wanita itu, seperti tenggelam dalam pemikiran masalahnya. Wanita di sebelahnya melihat dia tidak menjawab, hanya bisa menghelakan nafas, berkata, "Melanie, kita sudah kenal lama sekali, sebagai teman baikmu, aku harus mengingatkanmu, aku sudah membantumu mencari tahu, Rocky itu tidak hanya tak berguna, dan juga malah menjadi menantu yang dibeli sebuah keluarga kecil lokal sana, kamu seorang nona muda kaya keluarga Su yang terkenal, untuk apa bersama dengan orang tak berguna yang sudah menikah seperti ini?" Melanie menolehkan kepalanya sedikit, meliriknya, dengan tenang berkata, "Yulia, kamu tidak perlu membujukku lagi, aku hanya pergi melihat saja." Yulia sedikit ragu, ekspresinya sedikit canggung berkata, "Rocky itu masih belum bercerai, kamu saat ini pergi ke kota Gopo, kalau tersebar keluar bukankah akan menjadi bahan lelucon?" Wajah cantik Melanie, terlintas sedikit ekspresi yang rumit, tapi cepat sekali kembali menjadi ekspresi dingin, berkata, "Ini adalah pilihanku sendiri, kamu tidak perlu mengatakannya lagi." Setelah dia mengatakannya, lalu menghela nafas panjang. Ekspresi Melanie tampak dingin, tapi sejujurnya, dalam hatinya sudah bercampur aduk. Beberapa waktu lalu, baru saja tidak mudah mencari kembali kakak Rocky, yang menghilang bertahun-tahun, tapi tidak menyangka malah mendapat kabar bahwa dia sudah menikah. Mendengar dia juga pergi menjadi menantu yang dibeli, keluarga pihak wanita memperlakukannya seperti pembantu, ini membantu hati Melanie sedih sekali. Kebetulan, beberapa hari lalu Ardian datang langsung ke keluarga Su, memohon kakek Melanie, berharap keluarga mereka bisa menikah aliansi. Meskipun keluarga Lin sangat kuat, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan keluarga Su, selalu ingin menggunakan pernikahan aliansi melekat pada keluarga Su untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu langsung merekomendasikan dua orang kakak sepupu Rocky, membiarkan kakek keluarga Su, Ahmad untuk memilih. Tapi Ahmad langsung mengusirnya keluar, bagaimana juga Melanie adalah kesayangan seluruh keluarga Su, begitu banyak tuan muda terkenal ingin menikahi Melanie saja tidak mudah, atas dasar apa keluarga Lin. Melanie kebetulan melihat demikian, dalam sekejap matanya berbinar, memberitahu kakek Rocky, pernikahan aliansi boleh, tapi dia hanya bersedia menikahi Rocky. Ahmad ngotot tidak setuju, dia meremehkan semua calon penerus keluarga Lin, apalagi tuan muda buangan yang bahkan diremehkan oleh keluarga Lin sendiri. Tapi, Melanie malah berkata, seumur hidupnya ini, kalau tidak mau menikah, kalau menikah, hanya mau menikah dengan Rocky. Ahmad yang sangat menyayangi cucunya sendiri baru terpaksa mengalah, hanya bisa menyetujui pernikahan aliansi. Jadi, baru ada kejadian Billy yang memohon Rocky pulang menikah dengan Melanie. Melanie merasa, dengan begini, tidak hanya bisa membantu kakak Rocky lepas dari penderitaan, dan juga bisa bersama dengan kakak Rocky. Tapi, tidak disangka kakak Rocky mau menyetujui pernikahan aliansi setelah setahun, tapi dia sudah tidak bisa menahan kerinduan di hatinya, ingin pergi ke kota Gopo melihatnya. Meskipun hanya melihatnya dari kejauhan, juga sudah puas. Yulia tidak tahu pemikiran Melanie, melihat dia membulatkan hatinya, juga tahu tidak bisa diberhentikan,
hanya bisa menggeleng berkata, baiklah kalau begitu, aku pergi aturkan transit malam ini. Melanie dengan tenang berkata, tidak perlu transit, aku tidak ingin kalangan atas sekali, kamu pesan 2 lembar tiket pesawat, temani aku pergi ke sana. Bab 34. Orang dari kota Sahaja. Hari kedua subuh, mobil keluarga Rieol dibawa oleh papa mertuanya, oleh karena itu Rocky mengendarai kereta listriknya membonceng Dewi sama-sama pergi ke perusahaan Rieol. Di pinggir jalan luar komplek, saat dia melewati sebuah mobil Rolls-Royce yang berhenti di pinggir jalan, secara tidak sadar lebih memperhatikannya. Tapi juga hanya melihat sedikit lebih lama saja. Bagaimana juga meskipun kota Gopi tidak semaju kota Sahaja, tapi orang kaya masih sangat banyak, Rolls-Royce tidak termasuk apa-apa, oleh karena itu juga tidak mempedulikannya. Hanya saja dia tidak tahu, yang duduk di dalam mobil, adalah Melanie dan asistennya Yulia. Dibatasi oleh jendela satu arah, melihat Rocky yang selalu dia rindukan, dalam hati Melanie rumit sekali. Dia sedikit senang, karena Rocky sudah hilang begitu lama, akhirnya berhasil menemukannya, juga sudah bertemu dengannya. Dalam saat yang sama, dia merasa sedikit sedih juga, karena Rocky malah bisa semenyedihkan ini, keluar hanya mengendarai kereta listrik yang murah. Perasaan yang lebih kuat adalah sakit hati, karena wanita yang dibonceng Rocky bukanlah dia sendiri, melainkan istrinya. Saat pikiran Melanie kacau, Yulia yang berada di sampingnya mencoba mencari tahu dan bertanya, Melanie, kalau tidak kita kejar dia, menyapa dia. Melanie menggeleng dengan pelan, bibir merahnya terbuka, dengan lembut berkata, tidak perlu, sekarang masih tidak cocok, tunggu nanti baru cari kesempatan lain saja, 2 hari ini aku ingin berputar-putar di kota Gopo, melihat kota tempat kakak Rocky. Yulia menghela nafas, mengangguk dengan tak berdaya. Rocky yang saat ini, tidak tahu pengikutnya semasa kecil, Melanie, sekarang sudah diam-diam mengikutinya di belakang. 2 orang ini baru masuk ke dalam perusahaan, sudah ada beberapa teman kerja berlari kemari, wajah penuh senang, menyelamati Dewi. Teman kerja yang bertemu di perjalanan, juga akan mengangguk dan menyapa Dewi. Pada saat dulu, ini adalah hal yang tidak bisa dibayangkan. Perusahaan sudah menyebarkan pernyataan, tidak hanya meminta maaf kepada Dewi, juga mempromosikannya sebagai Direktur Deisgen, dan juga perusahaan Weho juga dalam pernyataannya, sengaja mengatakan kalau Dewi adalah desainer teratas yang sangat berbakat. Jadi para pekerja tentunya tahu, kedepannya masa depan Dewi tak terbatas, saat ini kalau tidak menjilatnya, kalau mau menunggu nanti maka sudah terlambat. Sedangkan saat ini, Rocky malah mendengar dengusan dingin. Menolehkan kepalanya ke sana, melihat Mia dengan wajah dingin berjalan masuk, melototi kedua orang, lalu bersiap untuk pergi. Dewi masih ingat sebelumnya dipaksa Mia pindah keluar dari kantor, lalu dengan wajah tak berekspresi berkata, adik sepupu, kamu pergi beritahu kakakmu, suruh dia berikan kantornya, sekarang Rocky datang menjadi asistenku, butuh tempat untuk duduk. Mia mendengus berkata, Dewi, kamu jangan senang dulu, hanya menandatangani kontrak saja bukan? Siapa tahu di balik itu kamu sudah melakukan hal yang menjijikkan, sekarang sombong, nantinya ada saatmu untuk menangis. Rocky dengan dingin berkata, Mia, kalau kamu banyak basa-basi lagi, percaya tidak, sekarang juga aku bisa membuatmu menangis. Mia tertawa dengan tidak sudi, berkata, kamu masih ingin memukulku. Tapi benar juga, orang tak berguna sepertimu, selain memukul wanita, semuanya tidak bisa bukan? Kalian berdua jangan senang dulu, jangan mengira sekarang sudah bisa tidak khawatir. Setelah Mia mengatakan ini, lalu menginjakkan sepatu hak tingginya dan pergi. Cepat sekali, Mike dengan wajah suram, mulai memindahkan barangnya sendiri, memberikan tempatnya untuk Rocky. Dewi baru saja mendapatkan kontrak perusahaan Weho, juga dipromosikan menjadi direktur desain, meskipun Mike sangat tidak senang kepadanya, tapi malah tidak berani melawannya di saat ini. Melihat Mike pindah keluar dari kantor, Dewi merasa dia lega dan senang sekali. Saat ini, Christy melangkah masuk, dengan tersenyum berkata, iya, Dewi, hari pertama menjadi direktur Deisgen, bagaimana rasanya? Christy sekarang juga harus membujuk, mengangkat-angkat Dewi, karena dia tahu sekali,
keluarganya kali ini bisa melewati masa kritis, bisa mendapatkan kontrak kerja sama Weho, ini semua karena Dewi. Kalau sampai membuat Dewi marah, dia mungkin kapanpun meninggalkan keluarga Rieol, pergi bekerja di perusahaan Weho, dengan begitu, kerugian keluarganya besar sekali. Dewi juga sopan sekali, berkata kepada Kristi, "Nenek, aku juga baru masuk, belum masuk status." "Tidak apa-apa." Kristi tertawa terkekeh berkata, "Status boleh dicari pelan-pelan." Sambil berbicara, dia juga berkata, "Oh iya, Dewi, aku datang kemari ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Talita nona muda keluarga Meng dari kota Sahaja itu, besok sore datang ke kota Gopo mendatangi rumah kita, bukankah kamu berteman baik dengannya? Ingat pergi layani dan sambut dia." Talita. Dewi dengan terkejut bertanya, kenapa dia bisa tiba-tiba datang? Beberapa tahun lalu, Talita kuliah di kota Gopo, saat itu hubungan dia dengan Dewi, Mia sangat bagus, juga termasuk teman baik. Tapi, sejak Budi meninggal, keluarga Rieol mulai terjatuh, Talita pun mulai menjauhi Dewi. Meskipun keluarga Meng adalah keluarga kota Sahaja, tapi di kota Sahaja merupakan keluarga kecil yang tidak terhitung, kemampuan keluarganya dengan keluarga Rieol tidak beda jauh, tapi sejak keluarga Rieol mulai terjatuh, keluarga Meng mulai sedikit meremehkan. Jadi, saat ini tiba-tiba Talita mau datang mengunjungi, sungguh sedikit tidak disangka. Kristi tahu Dewi sedang memikirkan apa, tersenyum dan berkata, sekarang keluarga Rieol tidak seperti dulu lagi, setelah mendapatkan kontrak kerjasama perusahaan Weho pasti lebih meninggikan derajat kita bukan? Apalagi, dalang di balik perusahaan Weho adalah Tuan Muda Lin di kota Sajaha, aku lihat keluarga Meng ini harusnya merasa keluarga Rieol bangkit lagi, makanya duluan kemari menjalin hubungan. Dewi mengangguk, perasaannya sedikit kesal, berkata, "Nenek, aku masih harus sibuk detail kerja sama Weho, tidak ada waktu melayani dia, suruh Rocky gantikan aku pergi saja." Kristi mengangguk berkata, "Boleh, maka biarkan Rocky dan Mike bersama pergi menyambutnya." Sambil berkaya, Kristi menghela nafas berkata, sebenarnya Mike juga sudah tidak kecil lagi, sudah saatnya mencari istri, beberapa tahun ini perkembangan keluarga Meng juga tidak buruk, kalau dia bisa bersama dengan Talita, bagi keluarga Rieol, juga merupakan kabar baik. Dewi tidak mengomentari tentak ini. Dia sangat mengerti Talita, wanita ini sangat realistis, harusnya meremehkan Mike si lemah ini. Tapi dia tidak mengatakan dengan jelas. Setelah Kristi pergi, handphone Rocky tiba-tiba berdering. "Halo, siapa ini?" Rocky melihat nomor tidak dikenal, bertanya dengan sopan. Dari ujung sana terdengar suara wanita yang merdu dan sejuk, "Tuan Rocky, aku ingin mentraktir Anda makan, berhubungan dengan pernikahan masa depan Anda." Dalam hati Rocky tersadar, merasa wanita ini, sepertinya bukan pendatang baik, pernikahan masa depan. Apakah orang dari kota Sahaja sana? Dia mengangkat kepala melirik Dewi sekilas, melihat Dewi tidak memperhatikannya, dengan dingin bertanya, jam dan tempat. Restoran Gobes, sore ini, di ruangan Magic Cloud. Baik. Rocky memutuskan panggilan itu, melirik jam waktu, sudah hampir jam 11, saat ini bergerak, harusnya bisa sempat. Rocky berdiri menjelaskan, Dewi, sore ini aku ada sedikit urusan mau keluar, jadi tidak bisa makan denganmu. Dewi tenggelam dalam pekerjaannya, berkata, baik. Juga tidak bertanya Rocky urusan apa. Tapi juga menghemat waktu Rocky menjelaskan, setelah meninggalkan perusahaan, lalu naik taksi pergi ke restoran Gobes. Restoran Gobes adalah restoran paling mahal di kota Gopo, hanya orang hebat dengan kekuasaan besar di dalam kota, baru sanggup makan di sini. Dengar-dengar, meskipun hanya makanan rumahan biasa, juga harus menghabiskan 20 juta lebih. Rocky mengerutkan keningnya, berpikir dalam hati siapa yang mau mentraktirnya makan. Setelah sampai di restoran Gobes, memasuki halaman yang kuno, langsung ada nona penerima tamu yang cantik membawa Rocky, melewati koridor, masuk ke ruangan bambu paling tengah. Aliran air sungai di luar ruangan, di dalam ruangan ada samar-samar aroma harum yang mengambang. Restoran Gobes sendiri adalah restoran paling baik di kota Gopi, sedangkan ruangan Magic Cloud ini, selain orang bangsawan,
Kalau tidak orang kaya pun tidak bisa masuk ke sini, mengenai sekelilingnya, hanyalah ruangan biasa seperti White Cloud ataupun Vestzy. Nona penerima tamu membuka pintu, Rocky melangkah memasuki ruangan. Di dalam ruangan, seorang wanita cantik sedang duduk di sebelah Meha, dengan cantik sedikit mengerutkan keningnya, tangannya yang lentik mengetuk permukaan meja, tentunya sedang ada pikiran. Mendengar pintu terbuka, wanita itu langsung bergegas berdiri, menunjukkan sebuah senyuman, berkata, "Tuan muda, kamu sudah datang."